قال تعالى وطالب تذكرت من فور اتباع فارس عباده والحضرة المسوق بكتاب الله سنة رسول وعمل بهما اتباع مرضات وظهر به سلم الخفاض من المرء يرجو بين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سلام على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وبالتالي بإحسان أولياء العلماء والشهداء والمشاهدين والكاتب والصالح والمقبولين والمصلحة والمؤمنين على النبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد صلى على النبي سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu sallam ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu, masih dalam kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Seharusnya kita sudah membahas pada pertemuan lalu itu ayat 284. Namun saya sambung ke ayat 282 kemarin di pertemuan lalu, ayat tentang hutang, karena itu juga menyangkut ibadah walaupun itu kemuamalah, lebih kepada hubungan sesama manusia. Juga lanjutannya adalah ayat 283, itu masih penguat tentang hutang, itu tentang jaminan hutang itu. Yang mana dikatakan dalam firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kemarin kan sudah di ayat hutang itu adalah perintah dari Allah, walaupun itu bersifat anjuran untuk menulis segala transaksi yang tidak kontan dan untuk berhati-hati dalam menulis. Dan kejujuran dari orang yang berhutang mendiktekan kepada yang menulis, dan orang yang menulis mengingat juru tulis saat itu ya masih belum banyak, maka hendaknya walayak bakatibun ayaktubah kama Allah, maka tidak boleh seorang katib untuk enggan dia menolong untuk menulis, sebagaimana Allah ajarkan kepada dia tulis menulis. Juga saksi dianjurkan untuk mempersaksikan baik transaksi hutang atau transaksi yang lain sifatnya anjuran, kecuali seperti akdu nikah, maka itu saksi adalah wajib. Adapun lain-lainnya itu muamalah itu menurut Mu'tamad Mazhab Syafi'i hanya sunnah. Namun memang ketika tidak ada saksi maka akan terjadi, ketika terjadi persengketaan, dia tidak kuat secara hukum karena tidak ada saksi. Dan jika
Ayat lanjutannya itu ada ayat penguat hutang berupa gadai. Fa in kuntum ala safarin, jika kalian berada pada safar. Walam tajidu katiban, lalu kalian tidak mendapati juru tulis. Ingat juga sudah kita jelaskan kemarin langkahnya orang yang menulis pada zaman itu. Farihanum maqbudah, maka rihan, maka hendaknya diajukan rihanun maqbudah, gadai yang dipegang. Ruhun jamak dari rihan. Ada yang membaca faruhunun maqbudah seperti qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amr. Kemudian jadi makna ayat itu adalah kalau kalian berada pada safar. Itu 283 Baqarah sebelum kita ke 284. In kuntum ala safarin, jika kalian berada pada safar lalu lam tajidu katiban, kalian tidak mendapati juru tulis, atau sebagian menafsirkan alatul kitabah, alat untuk menulis. Maka farihanu maqbudah, yakni gadaikanlah atau ajukanlah barang gadaian yang dipegang, yang diserah terimakan untuk menjadi wasiqah. Barang gadaian itu untuk menjadi penguat dari hutang tadi. Dan dari kata maqbudah, ya, ini barang gadaian yang diserah terimakan, maka tidak sempurna gadaian itu kecuali dengan gobet, ini serah terima. Kemudian maka dikatakan oleh ulama atal urana wala bisallim wala yujbar rahin ala taslim. Sehingga ketika seorang menggadaikan atau mengakadkan gadai sesuatu barangnya, namun dia belum ada serah terima, belum menyerahkan barangnya, maka tidak dipaksa orang yang menggadaikan itu untuk menyerahkan barangnya. Tapi ketika dia menyerahkan, maka lazimah menjadi rahin, maka itu sudah menjadi kewajiban ketika dia menyerahkan barang gadaiannya untuk diserah terimakan pada penerima gadai murtahin, maka itu menjadi suatu akad yang mengikat. Tidak boleh lagi dia untuk meminta kembali barang yang sudah diserah terimakan, barang gadaian yang sudah diserah terimakan, selama hak dia masih ada, sangkut pautan dia hutangnya itu masih belum lunas, maka tidak boleh dia menarik kembali. Walaupun ayat ini berkaitan dengan safar, karena kalimatnya tadi wa in kuntum ala safarin, tapi sepakat ulama bahwa gadai itu berlaku meskipun tidak safar. Meskipun dalam keadaan tidak safar, maka akad gadai itu tetap sah. Walaupun di sini konteksnya adalah safar. Penunjukan safar ini boleh juga safar. Tapi memang ada sebagian pendapat seperti Mujahid mengatakan oh tidak boleh gadai itu kecuali dalam keadaan safar, sebab di sini dikatakan dan ketika tidak ada katib. Sebab di sini ayatnya mengatakan begitu. Tapi jumhur ulama bahwa kalimat safarin itu dalam tajidu katiban itu cuma sekedar kondisional ketika memang safar itu, ketika orang safar kan sulit cari juru tulis, sulit juga cari alat tulis zaman itu ya. Zaman sekarang ya jangan dibahas. Sekarang bolpen apa semua bisa dibeli mana saja. Ya. Zaman itu kalau orang sudah safar itu sulit. Jadi itu bukan suatu syarat safar itu, tapi karena gadai itu sifatnya penguat. Ya, akad gadai itu kan sifatnya penguat bagi hutang kan gitu. Maka dan ketika karena penguat ya, maka dia dibutuhkan safar atau tidak safar. Cuma di sini sebut safar memang karena keadaan safar itu rawan untuk tidak, atau umumnya sulit untuk mencari juru tulis atau katib. Ya, safarin
walam tajidu katiban. Sulit mencari daripada juru tulis ketika dia safar. Jadi umumnya begitu saja. Tapi itu bukan menjadi syarat. Itu ijma ulama demikian. Karena di zaman Rasul SAW berlaku demikian. Para sahabat terkadang menggadaikan bukan dalam keadaan safar. Sehingga safar itu bukan menjadi syarat daripada gadai. Walaupun di situ disebutkan konteks ayatnya tadi in kuntum ala safarin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalilnya juga adalah perbuatan Rasulullah SAW. Gadai masih bisa berlaku sah, berlaku ketika meskipun tidak safar, meskipun ada katib, ada juru tulis, tetap boleh untuk menggadaikan barang. Karena Rasulullah SAW beliau menggadaikan baju perangnya kepada Abu Syahm al-Yahudi. Dan saat itu Rasulullah SAW di Madinah tidak dalam keadaan safar. Bahkan sampai dikatakan di riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa baju perang Rasulullah SAW tetap tergadai. Ketika beliau wafat, baju perang beliau SAW masih tergadai kepada Yahudi untuk membeli 30 gantang daripada gandum. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditebus oleh bagian sahabat. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Apabila amina ba'dukum ba'dhan, sebagian kalian mempercayai kepada sebagian yang lain, ya. Ini orang yang terbeban hutang atau berhutang kepada orang itu ada seorang yang amin, seorang yang dipercaya menurut orang yang punya piutang yang menghutangi, sehingga dia tidak mempersyaratkan barang gadai itu tadi. Dan jika demikian, falyu'adil ladzi tumina amanatah, maka hendaknya menunaikan orang yang tumina amanatah, orang yang diamanati akan amanat itu. Hendaknya dia menunaikan hutangnya secara amanat karena orang yang menghutangi sudah mempercayai dia tanpa barang gadaian. Sekarang balul-balulan. Kalau zaman sekarang. Ya Ustaz, kalau gadaian yang model sekarang ini peduli. Ya, tidak bisa. Sekarang gadai yang tidak syar'i. Gadai syariahnya pun itu nggak lepas dari polemik sebetulnya. Apalagi gadai yang tidak syar'i ya. Jauh lagi. Karena sekarang kan setahu saya sepanjang ya, karena kita belum pernah berurusan, cuma dengar informasinya saja bahwa gadai yang konvensional itu juga ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka dia meskipun barang itu umpama lebih dari hutang itu nggak dikembalikan. Kalau Islam kan tidak. Jadi barang gadai itu sebagai penjamin. Kalau dia tidak bisa bayar hutang, itu bisa dijual. Nah, dijual itu kalau harganya lebih dari hutangnya, maka harus dikembalikan lebihnya. Kalau kurang, ya jelas nambah orang yang berhutang. Kalau barangnya kurang harganya dari hutangnya lebih besar, ya dia harus nambah. Jadi secara syar'i demikian. Soal gadai-gadai konvensional kan tidak gitu. Dia sudahlah hutangnya berbunga, kemudian kalau sudah dia lebih pun kadang harga jualnya dijatuhkan. Kalaupun lebih pun itu nggak akan dikembalikan, atau bahkan dijual dengan rugi. Dan seharusnya bisa nutupi hutangnya, tidak bisa ketutup hutangnya. Itu sudah sangat menyimpang dengan gadai yang syar'i. Ya gadai yang syar'i pun ada polemik, karena polemiknya dia ada biaya. Biaya alasannya memang perawatan. Dari barang itu, barang yang digadaikan itu berupa emas atau apa, itu ada semacam ongkos. Muktamad mazhab Syafi'i memang tidak boleh. Kalau yang membolehkan itu mazhab Malik. Kecuali memang kalau memang betul-betul itu perlu perawatan, ya memang boleh-boleh saja ditarik. Contoh gampang aja, umpama dia
Ya, mungkin tidak terjadi kalau di gadai-gadai sekarang yang modern. Gadai dulu umpama digadaikan kambing, kambing itu butuh makan. Ya kan tekor orangnya kalau melihara kambing itu tadi. Nah itu harus ada, jelas ada biaya kan gitu untuk makannya macam-macam. Nah, kalau ketika seperti itu ya memang nggak dilarang untuk narik uang karena sekedar ganti rugi ya, makanya si hewan ini tadi kan gitu. Tapi yang tahu saya, yang saya dengar itu ditarik. Gadai syariah pun itu ada semacam, memang nggak ada bunga, cuma ada semacam apa itu? Ya, semacam itu. Itu pun jadi polemik, perdebatan di antara ulama fikih tentang boleh nggak menarik itu. Yang pasti mazhab Maliki membolehkan, sebagian qaul dari Maliki. Dan kayaknya kalau kita tengah raya, akad-akad syar'i baik itu bank syar'i maupun gadai sebagainya itu, dia kelihatannya ngambil celah dari beberapa pendapat mazhab itu yang sekiranya membolehkan. Ya karena ya terus terang saja kan, siapa yang mau bayar kan gitu. Pegawainya kalau dia tidak dapat keuntungan lah. Sedangkan dia di sisi lain dia harus tetap dalam koridor yang halal, yang syar'i. Di sisi lain dia juga harus ada kos, ya, biaya. Maka dicarilah pendapat-pendapat yang sekiranya bisa, ya apa ya, dalam tanda kutip menghasilkan lah, sehingga dia ada timbal balik semacam itu. Secara global yang saya tahu, wallahu alam, di gadai syar'i atau gadai syariah atau bank syariah semacam itu. Wallahu alam bishawab. Kalau konvensional jelas tidak masuk sama sekali untuk syariatnya. Bahkan lebih cenderung ya mendolimi ya. Itu. Berperangan pemerintah juga. Apa itu? Berperangan pemerintah. Oh iya, ya jelas. Yang punya semua yang megang ya bukan hanya masalah muamalah atau hukum pidana semua. Ya pemerintah pegang kendali. Ya kan? Wal yu'adil ladzi tumina amanata. Wal yattaqilla rabbah. Hendaknya orang itu bertakwa kepada Allah yang punya hutang tadi untuk menunaikan hutang atau haknya tadi. Wala taktumu syahadah, kemudian kembali lagi Allah mengkhitab tentang kepada syahid, kepada saksi, jangan sekali-kali kalian menyembunyikan persaksian ketika kalian ketika dipanggil untuk menunaikan persaksian, dilarang, itu larangan keras untuk menyembunyikan persaksian, khususnya dalam masalah muamalah ini. Wa may yaktumu fa innahu athmun qalbuh. Siapa yang menyembunyikan persaksian berarti itu tanda bahwa fasik hatinya. Ya. Kira ma'wadallah kulli syai'in dari ala kitman syahadah. Ya. Bahkan sebagian ulama mengomentari kalimat wa may yaktumu fa innahu athmun qalbuh, siapa yang menyembunyikan persaksian maka dia dosa daripada hatinya, fasik hatinya. Kata ulama, enggak pernah Allah mengancam atas sesuatu seperti ancaman Allah kepada orang yang menyembunyikan persaksian sampai Allah bilang athimun qalbuh. Athimun qalbuh itu ay maskhul qalb. Ini Allah balik hatinya, Allah hapus waliyadzubillah nur daripada hatinya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu bima ta'maluna alim. Ini karena itu mengingat berarti ya sangat beratnya risiko persaksian itu ketika dia bersaksi dengan tidak adil, apalagi bayaran itu saksi palsu, na'udzubillah. Ya. Sampai-sampai saksi palsu itu, sampai Rasul itu asalnya ditanya tentang dosa besar, asalnya beliau bersandar, giliran saksi palsu beliau duduk. Ala wa syahadatuz zur, hati-hati kalian daripada saksi palsu, kata Rasulullah. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, sampai beliau duduk, asalnya bersandar karena sangat seriusnya masalah saksi palsu itu. Makanya di sini sampai dikatakan orang bermain-main dalam persaksian itu athimun qalbuh, hatinya itu cacat, fasik. Dan kata ulama tidak pernah Allah mengancam seperti itu kecuali dalam masalah persaksian. Sekarang kan bermainan orang persaksian, yang bayar saksi, belum manipulasi, belum macam-macam. La ilaha illallah, ya. Sudah nggak seberapa, nanti ruginya na'udzubillah di akhirat. Ya kan anda takut, ya Allah, walaupun ada bayarannya, seberapa bayarannya dibandingkan siksanya nanti na'udzubillah di akhirat. Ya karena ya kita ketakutan sama akhirat itu sudah hampir nggak ada sekarang. Wallahu bima ta'maluna alim.
Sedangkan Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan tuh Allah itu alim. Allah itu Maha mengetahui ya, tentang apa yang kalian kerjakan, tentang persaksian tadi. Apa kalian betul-betul menjelaskan atau kalian menyembunyikan, Allah Maha tahu. Nah, baru kemudian diikuti dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard 284 Al-Baqarah itu. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, la taktumu syahadah itu mengandung makna juga jangan menyembunyikan persaksian, jangan pula menampakkan persaksian. Maksudnya kalau tidak diminta, kalau memang itu ada yang bersaksi lain, karena orang saksi itu tidak gampang. Ketika betul-betul tidak darurat, ada yang lain lebih baik lain. Selama dia tidak dibutuhkan, kecuali kalau saksi kunci, sehingga cuma dia yang melihat, itu lain soal. Wala taghlu, jangan juga berlebihan. Yang melebih-lebihkan seseorang yang dia saksikan lebih dari seharusnya dalam persaksiannya itu. Pada waktu itu melebih-lebihkan. Itu termasuk akbarul kabair. Bersaksi palsu itu termasuk jajaran di antara paling besarnya dosa besar selain syirik adalah saksi palsu, waliyadzubillah. Dan sekarang sudah itu tadi kita katakan sudah banyak digampangkan, disepelekan masalah itu. Masalah tidak berjanji, masalah yang kecil. Berani dia bersaksi palsu, waliyadzubillah. Dikatakan, bahkan dikuatkan di ayat yang lain, wala naktumu syahadah wa naktumu syahadatallah inna idzal minal atsimin. Kita tidak akan menyembunyikan syahadat persaksian di hadapan Allah. Soalnya kalau gitu, kalau kita sembunyikan persaksian, berarti kita termasuk orang yang asimin, orang yang fasik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah SWT menyuruh kita untuk menegakkan persaksian secara adil. Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Jadilah kalian itu menegakkan keadilan dengan bersaksi hanya karena Allah, walau ala anfusikum. Meskipun persaksian itu kadang bisa merugikan diri kalian sendiri. Kalau itu benar, ya katakan benar. Meskipun mungkin ada imbasnya kepada ala anfusikum, atas diri kalian. Awil walidain, atau bahkan kepada kedua orang tua, kalau memang itu benar. Wal aqrabin, atau kerabat kita, kalau memang itu benar persaksian itu. Iyakun ghaniyan faqiran wallahu aula bihima. Jika dia termasuk yang bersaksi itu ghaniyan, orang yang cukup atau fakir, maka Allah lebih utama untuk ditakuti. Jangan mentang-mentang menjual persaksian karena dia fakir, atau Allah lebih pantas untuk ditakuti. Fala tatabiul hawa, jangan mereka mengikuti hawa nafsu an ta'dilu, untuk menyimpang atau tidak berbuat adil. Wa in talbu itu fa innallaha kana bima ta'malu khabira. Kalau mereka melenceng, Allah lebih maha teliti atas apa yang mereka lakukan. Sebagaimana dalam An-Nisa 135, wala taktumu syahadah wa ma yatufinu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Dan jangan sekali-kali kalian menyembunyikan persaksian. Wa ma yaktumu, siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu athimun qalbuh, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang sangat, ini orang yang fasik hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa-apa yang ada di bumi semuanya. Wa in tubdu, karena ma di situ baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apa-apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa-apa saja yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian tubdu, menampakkan, ma fi anfusikum, apa-apa yang ada pada diri kalian, atau kalian menyembunyikannya, apa yang ada pada jiwa kalian, yuhasibukum bihillahu, maka niscaya yuhasibkum, akan menghisab kepada kalian, bihi dengan ma, ya, dengan ma fi anfusikum tadi. Siapa Allahu, Allah akan menghisab kalian dengan apa yang kalian sembunyikan tadi dalam diri kalian. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, maka Allah mengampuni kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengkabarkan dalam ayat ini bahwa segala kekerajaan, kekuasaan langit dan bumi hanya milik Allah. Apa saja
yang ada pada keduanya. Dan Allah Maha mengetahui atas apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya, baik yang ditampakkan oleh makhluk maupun yang disembunyikan dalam jiwanya, meskipun itu tersembunyi sekalipun, semua akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah." Kata Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian, ini hati kalian, aw tubdu atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, niscaya mengetahui akan hal itu siapa Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga di surah Thaha, ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu Maha mengetahui yang sir, bisikan hati, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari bisikan hati. Dan banyak sekali ayat semacam ini di Al-Quran. Yang lebih tersembunyi dari bisikan hati adalah yang belum terbisik dalam hati, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dan Allah huwal muhasabah wa huwa bi fazil al-ilm. Bahkan Allah mengabarkan di ayat ini bukan hanya Allah mengetahui, bahkan lebih dari mengetahui, yaitu Allah akan menghisap apa yang ada dalam batin atau hati seseorang. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat, radhiyallahu anhum ajmain, merasa berat dan takut dari ayat ini. Bagaimana kata dia? Sebab dikatakan di ayat ini, itu berdua suatu fuhu, kalau kamu tampakkan apa yang dalam dari diri kamu atau kalau mau sembunyikan, yuhasibkum billah, pasti Allah akan menghisapnya. Pasti Allah akan menghisapnya. Bagaimana tidak khawatir para sahabat? Apa yang ditampakkan, apa yang disembunyikan, semua akan dihisap. Ini saking kuatnya iman para sahabat sampai mereka khawatir. Ya. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, lillahi ma fis samawati, sampai akhir ayat, terasa berat itu bagi sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Hanya mereka sama-sama mendatangi Rasulullah SAW, melaporkan, ya Rasulullah. Kemudian mereka diriwayatkan berlutut, jathau ala rukab, mereka berlutut di hadapan Rasul SAW. Ya Rasulullah, kulifna minal amal manutik. Ya Rasulullah, kami sudah diberi taklif berupa amal-amal yang kami kuat melakukannya, sholat, puasa, as-salat was-siyam wal-jihad was-sadaqah, sholat, puasa, jihad, sedekah. Dan sekarang turun ayat, ya Rasulullah, unzila alaika hadil ayat ini lillahi ma fis samawati wala nutikuha, kami tidak kuat. Bagaimana dikatakan di situ, kalau kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, Allah akan menghisapnya, kata sahabat. Ya, maka Rasul SAW cuma menjawab, aturidun an taqulu kama qala kitabaini min qablikum samina wa asaina. Apa kalian mau mengatakan seperti yang dikatakan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, ketika dikasih perintah kepada mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Bal qulu sami'na wa ata'na, tapi jangan kalian begitu, tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Jadi kami taati semampu kami. Kalau ada kekurangannya, maka ghufranaka, ampunanmu yang kami harapkan ya Allah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu tempat kembali. Ulama qarabil qaum dzabirsatum, ketika para kaum sahabat tadi tunduk dengan sabda Rasulullah tadi, sami'na wa ata'na ghufranaka, itu beliau ucapkan ke sahabat sebelum turun ayatnya, beliau ucapkan ke sahabat, jangan kamu mengatakan sami'na wa ata'na, qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hanya diucapkanlah oleh sahabat kalimat itu, diucapkan sampai hanya turun ayatnya itu tadi, turun ayat ghufranaka itu. Turunlah ayat berikutnya, itu apa? Amanar Rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Berimanlah Rasulullah SAW dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Tuhan beliau SAW. Jadi Rasulullah pun wajib beriman dengan apa yang beliau terima, bukan hanya
sahabat beriman pada beliau, beliau pun harus beriman pada apa yang diturunkan. Amanah Rasul beriman pada apa yang diturunkan kepada beliau. Dan itu hanya baru wal mu'minun, orang beriman pun sama-sama orang mukmin pun sama-sama beriman. Kullun, semuanya baik Rasul maupun orang beriman, amanah billah, semuanya beriman pada Allah. Wa malaikati, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, kepada rasul-rasulnya, la nufariqu baina ahadin minhum min rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, itu perkataan sahabat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, diturunkan ayatnya persis dengan ucapan itu tadi. Waqalu, dan mereka sama-sama berkata, para sahabat Nabi itu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, ghufrana, keampunanmu ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, hanya kepadamu lah tempat kembali. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan itu, nasakhahallah, maka Allah nasakh ayat lillahi ma fis samawati tadi. Ini salah satu pendapat seperti diringkas oleh Habib Abdullah Haddad, tafsiran ayat ini di Nasoeh dinihanya di awal pembahasan takwa. Habib Abdullah Haddad meringkas ayat ini atau tafsiran ayat ini. Kata beliau, ya, juga kata kalau kita rujuk di tafsir-tafsir lain, ada dua pendapat tentang ayat lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ada yang berpendapat seperti ini, dinasakh sehingga sudah tidak berlaku lagi masalah hisab yang ada di batin itu. Ya. Tapi pendapat kedua mengatakan tidak dinasakh. Jadi tidak dibatalkan hukumnya, tetap berlaku. Seperti Imam Ghazali yang menjelaskan di Ihya-nya yang sudah kita lalui pembahasannya di Ajaibul Qalbi tentang keajaiban hati di Ihya. Ya. Karena kata Imam Ghazali, ayat ini ya, ada dua pendapat. Ya, kata Imam Ghazali, ayat semacam ini ayat tentang amal hati, apakah amal hati itu juga dihisab? Kata Imam Ghazali mengatakan, ya, sebagian ulama tidak menjelaskannya dengan tepat sasaran karena memang ayat ini, dalil tentang masalah ini seolah-olah zahirnya kontradiksi. Karena dikatakan di dalil yang lain yang sahih, di hadis sahih seperti apa, idza hamma bi hasanatin bi sayyi'atin lam yaktubha. Kalau dia orang itu berkehendak dengan keburukan, maka belum ditulis. Sampai dia kerjakan itu pun ditulis satu. Kalau berhati kebaikan sudah ditulis satu kebaikan, sampai dikerjakan minimal ditulis 10. Nah, seolah-olah di situ tidak ditulis sebagian amal hati. Sedangkan di ayat semacam ini itu dikatakan ditulis, dicatat. Maka Imam Ghazali mengumpulkan dua macam ayat itu, bahwa amal hati itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang memang amal hati itu di luar kontrol manusia, di luar ikhtiar manusia. Ada yang di dalam ikhtiar manusia. Maka yang dihisab itu yang di dalam ikhtiar manusia, bukan yang di luar kontrol. Contoh, amal hati itu dimulai dari kerentek, khawatir. Istilahnya khawatir atau khotir, lintasan batin. Setiap detiknya itu terlintas di batin kita lintasan-lintasan perasaan. Lintasan batin ini di luar kontrol kita, maka tidak dihisab. Selama tidak ditanggapi, lintasan batin itu tidak ditanggapi, maka tidak dihisab. Ada lintasan baik, ada lintasan jelek. Selama ada ditanggapi, kita tidak menanggapinya, ya tidak dihisab baik ataupun jelek. Tapi ketika kita sudah mulai condong kepada lintasan hati itu, kita sudah mulai melirik, ya, itu pun belum dihisab karena cuma baru sekedar condong saja, belum ada ketetapan. Sampai ada ketetapan, dia tegaskan lintasan batin tadi untuk berbuat kejelekan atau kebaikan, dia tegaskan dengan hatinya, tasmim berupa niat, kesengajaan. Nah, ini mulai masuk kepada ikhtiar kita. Nah, ini yang dihisab. Jadi kalau ada dalil-dalil yang seolah-olah kontradiktif antara dikatakan amal hati itu di satu ayat, dikatakan tidak dihisab, dikatakan di situ
dihisab. Seperti tentang sumpah itu kan dikatakan ya, bahwa walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah itu tidak menghisab apa yang sekedar suatu perbuatan yang lalai, tapi yang Allah hisab itu sumpah yang disengaja oleh hati. Nah di sini kan seolah-olah yang dihisab dari amal hati hanya yang ada kesengajaan. Kalau tidak maka tidak dihisab. Maka itu yang dikuatkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya, bahwa lillahi ma fis samawati wa bima fil ardi. Tadi ayat itu sebetulnya tidak dinasakh, cuma pemahamannya yang harus dipertajam. Dalam arti ada amal hati yang memang itu masuk ke dalam ikhtiar kita, itulah yang nanti dihisab. Ada amal hati yang di luar ikhtiar kita, itu yang tidak akan dihisab, cuma berupa lintasan perasaan atau keraguan-raguan saja atau was-was. Selama tidak ditanggapi maka itu tidak dihisab. Kalau lintasan batin yang buruk itu sama bisikan setan itu sama apa enggak? Ya khawatir itu macam-macam. Namanya lintasan batin itu sumbernya berbeda. Lintasan batin itu ada baik ada buruk. Yang buruk pun itu dibedakan sama ulama. Ada yang sumbernya dari setan, ada yang sumbernya dari nafsu kita, ada yang sumbernya dari istidraj, dari Allah langsung. Itu. Yang paling bahaya itu yang istidraj. Karena kalau dari setan, Allah bilang inna kaida syaitani kana dhaifa. Jadi bisikan hati itu yang melintas begitu saja dalam batin, melintas. Selama kita tidak menanggapinya tidak ada masalah. Atau bahkan kita tepis, kita usir, tidak ada masalah. Sumbernya ya bisa macam-macam, bisa dari setan, bisa dari nafsu. Nah, kalau kita bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang, itu berarti dari setan. Tapi kalau dibacakan ta'awudz kok tidak hilang, nah ini berarti bisa jadi dari nafsu atau na'udzubillah, lebih parah lagi istidraj. Kalau dari nafsu nggak cukup, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, harus kita exercise, riyadhatun nafas, kita latih nafsu kita untuk ditundukkan. Ibarat hewan liar harus di training dulu. Hewan liar itu sebelum kuda yang liar sebelum ditunggangi dia harus. Bahkan nggak cukup kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pun 100 kali tidak akan hilang kalau itu dari nafsu, lintasan batin itu. Yang paling bahaya itu dari istidraj, na'udzubillah. Istidraj itu apa? Allah yang langsung mencampakkan lintasan itu. Diakibatkan karena ya kita meremehkan dosa atau menganggap remeh suatu dosa. Hanya karena dianggap remeh satu dosa, ya hanya muncul lintasan jelek yang berikutnya. Hanya terjurus lagi pada dosa lagi. Muncul lagi lintasan jelek berikutnya dan seterusnya. Dan itu nggak bisa keluar kecuali kalau ada hidayah dari Allah Ta'ala sampai meninggal dunia. Ya. Jadi katakan bahwa apa? Jadi seperti itu. Lillahi ma fis samawati ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan apa? Dinasakh, ada yang mengatakan tidak dinasakh. Itu diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah juga sama seperti tadi. Ketika mereka melakukan ayat itu maka Allah nasakh, Allah batalkan dengan turunnya ayat la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali sekemampuan jiwa tadi. Nah maka sahabat, bagi jiwa itu apa yang dia lakukan pahalanya dari kebaikan, wa alaiha, dan atas jiwa itu maktasabat, apa yang dia usahakan dari keburukan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina ila akhir surah, sampai akhir surat. La tu'akhidhna nasina, ya Allah jangan kau siksa kami ketika kami lupa atau kami tidak sengaja. In nasina akhtana. Maka Rasul mengucapkan ketika turun ayat itu, beliau mengucapkan na'am.
Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tuhan kami, jangan kau bebankan atas kami isran, beban yang berat, kama hamaltahu, sebagaimana kau bebankan 'alal ladzina min qablina, kepada orang yang sebelum kami. Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, jangan kau bebankan pada kami apa yang la taqata lana, yang tiada kekuatan bagi kami bi terhadapnya, terhadap dalam sesuatu dari. Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, maafkan kami, ampuni kami, irhamna, sayangi kami, anta maula, dan kaulah pelindung kami, Tuhan kami, fansurna, tolonglah kami al kaum kafir, atas kaum yang kafir. Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Kemudian dan banyak ayat yang serupa, riwayat yang serupa dengan itu. Ya. Kalau di riwayat Muslim, di riwayat yang lain itu bukan menjawab na'am, Rasulullah menjawab qad fa'altu. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, qad fa'altu, kata Rasulullah, sudah kami lakukan. Tamil asal Muhammad dan qabina qala qad fa'altu. Rabbana tamil ma la taqata nabi qala qad fa'altu. Sampai wa'fana filana, sampai usul kumul kafirin, Rasul mengatakan qad fa'altu, saya sudah lakukan, ya Allah. Kemudian juga dari jalur Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Membaca ayat ini, Abdullah bin Umar membaca ayat ini lalu mengomentari, wallahi la in wa khadana Allah biha lanahlikanna. Demi Allah, seandainya Allah menyiksa kita dengan yang ada di ayat ini, kita akan binasa. Ya. Maka ketika itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, Yaghfirullah bi Abdul Amri qad wajal muslimin inna wajal Abdullah bin Umar. Ketika sampai berita itu dan menangis Abdullah bin Umar mendengar ayat ini, Abdullah bin Umar berkhatab, ketika seandainya Allah menyiksa kita dengan ayat ini, kita akan binasa, karena semua yang ada di batin juga dihisab. Maka sampai ke telinganya Abdullah bin Abbas dibilang, semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Para sahabat dulu ketika turun ayat ini juga merasakan apa yang seperti itu. Tapi kemudian Allah turunkan ayat berikutnya, itu la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani satu jiwa pun. Kemudian bahkan dikatakan dalam Kutubus Sittah dari Abu Hurairah, riwayat daripada para ahli hadis di Kutubus Sittahnya, Bukhari, Muslim dan sebagainya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummati ma adathat bi anfusaha. Dikatakan bahwa Allah memaafkan karena saya, untuk saya, bagi umat saya, apa yang dibisikkan pada jiwa mereka. Malam tatakalam, selama dia belum bicara, atau ta'mal, atau sebelum dia mengerjakan. Ini kan berarti menunjukkan tidak dihisab. Ya. Juga di hadis yang lain Bukhari dan Muslim, kalau Allah idza hamma abdi bi syai'in fala taktubuha. Allah berfirman pada malaikat-malaikat yang menulis, kalau berniat hambaku itu dengan satu keburukan, jangan kamu tulis. Fa in amila faktubuha sayyi'ah. Kalau dia mengerjakan keburukan itu, tulislah satu keburukan. Sama bisa asanatin, kalau mereka kerental dengan kebaikan lalu belum melakukannya, lam ya'mala faktubuha, maka tulislah kebaikan. Ketika mereka belum bisa mengerjakan kebaikan itu, tulislah satu kebaikan ketika baru niat kebaikan. Kalau dia diamalkan, tulislah asyron, 10 ini minimal, pelipat gandaan minimal itu 10 sampai dibacakan 700 dan seterusnya. Seperti kita sudah pernah bahas di beberapa ayat sebelum itu di Al-Baqarah juga, tentang orang yang berinfak di jalan. Hah? Oh iya, pelipat gandanya harus khusus untuk umat Rasul SAW. Bayangkan ketika turun surat Inna Anzalna itu, ya, tentang Sam'un dari Bani Israel yang berjihad di jalan Allah 80 tahun. Kemudian menurut satu riwayat Rasulullah SAW
sedih memikirkan umatnya yang umurnya pendek. Hanya kan tidak lama turun Lailatul Qadar itu. Apa turun Inna Anzalna itu. Untuk menutupi kependekan umur umat Muhammad SAW, maka Allah beri fasilitas-fasilitas. Ya. Dan tanda bahwa Allah cinta kepada seseorang adalah Allah sibukkan orang itu di waktu-waktu yang utama tadi dengan amal-amal yang utama. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya Pak. Termasuk tanda Allah itu jauh atau orang itu jauh dari Allah Ta'ala, di waktu yang utama itu dia tidak disibukkan dengan amal-amal yang utama itu tadi. Maka dikatakan, ya, dan juga di riwayat Muslim juga dari Abi Hurairah mirip dengan tadi. Ya. Juga riwayat Abdul Razak Sunani dalam Musannafnya dari Abi Hurairah dari Rasul SAW, kita tanda Abi Ya'mal Hasanah fa ana aktubu lahu hasanah malam ya'mal. Kalau seorang hamba itu sudah berbicara pada hatinya, jiwanya itu beramal kebaikan, saya akan tulis kebaikan meskipun dia belum melakukannya. Ketika dia sudah melakukannya, fa ta'amila aktubu bi asyri amtalia, saya tulis 10 kali lipat kalau dia sudah melakukannya. Kalau tahaddatha, kalau dia berkata di hatinya, berkehendak di hati, berbicara pada hatinya untuk ya'mal sayyatan, biar ya'mal sayyatan untuk beramal buruk, fa ana aghfiruha, saya mengampuninya. Malam ya'mal selama dia belum mengamalkan keburukan tadi. Fa ta'amila fa ana aktubu lahu bimithliha, kalau dia mengamalkannya, saya tulis semisalnya, bukan dilipat gandakan, tapi semisal amalan itu satu ya satu. Tidak dilipat gandakan kalau keburukan. Ya. Dalam riwayat yang lain, malaikat itu berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ini hambamu ingin mengamalkan kejelekan. Ya, dan Allah lebih tahu tentang hambanya. Maka Allah berfirman kepada malaikat tadi, urkubu, kau awasi. Kalau dia kerjakan niatnya tadi, tulis. In amila faktuba lahu bimithliha. Tulis satu saja kejelekan. Tapi kalau dia tinggalkan, tulis satu kebaikan. Artinya kalau dia meninggalkan kejelekan karena takut pada Allah, maka ditulis satu kebaikan. Kenapa? Inama tarokaha min jarayah. Karena sesungguhnya dia meninggalkannya karena aku, kata Allah. Maka begitu juga di riwayat yang dari Muslim, dari riwayat lain, jalur yang lain, hampir mirip dengan itu. Cuma ada tambahan ila sab'i mi'ati dhifin. Kalau dia mengerjakannya, ditulis asyra hasanat, 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, tergantung. Ditambah lagi ila adafin katsirah, kata Rasulullah, sampai berkali-kali lipat, lebih dari 700, tergantung keikhlasan kualitas orang amalnya orang tadi. Tapi kalau dikerjakan amal buruk, amal sayyi'atin, walam yamal belum melakukan, Allah tulis satu kebaikan kalau ditinggalkan. Karena Allah, tapi kalau dilakukan ditulis sayyi'ah wahidah, satu keburukan. Dalam riwayat yang lain, maha Allah hapus keburukan tadi, dan la yahlik Allah ila halik, dan tidak ada yang binasa atas Allah karena Allah kecuali orang yang betul-betul binasa. Artinya kalau sudah dilakukan oleh Allah begitu, yang buruk cuma ditulis satu, kalau itu pun kalau dikerjakan. Kalau tidak kerjakan tidak tulis, yang baik itu ditulis meskipun niat. Kok masih celaka? Waliyadzubillah. Berarti itu sudah betul-betul orang yang binasa. Ya. Kemudian dan itu hak prerogatif Allah untuk memaafkan orang-orang itu ketika nanti di akhirat, seperti dalam beberapa riwayat dari Ibnu Jarir diriwayatkan bahwa Benatut bil Baiti ma Abdullah bin Umar. Ya. Sementara kita suatu kali Sofwan bin Muhriz orang tabi'in mengatakan kita sedang tawaf bersama sahabat Abdullah bin Umar di Ka'bah. Tiba-tiba dihadang sama satu orang, rajulun menghadang pada Abdullah bin Umar, satu rajul kepada Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, ma sami'ta Rasulullah yaqul fi najwa. Apa yang Anda dengar dari Rasulullah SAW yang beliau bersabda tentang najwa,
tentang hisab nanti dia di hadapan Allah. Qala fa ini qasatatua, maka dikatakan sami itu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya dalil mu'min rabbi azza wa jalla atau alaikan apa? Nanti di akhirat itu seorang mukmin akan mendekat kepada Allah Taala hingga bisa diartikan dekat dengan tempat dan sebagainya, sifat-sifat makhluk, karena Allah masuk jadi semua sifat-sifat tidak layak. Sampai Allah letakkan kanafahu, penutupnya kepada hamba tadi. Yuqarrir bidzunubi, lalu Allah menegaskan lagi dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan. Hal ta'rif kata, kau kenal, tahu enggak kau dosamu ini. Dalam penutup ditutupi oleh Allah Taala. Dihisab secara sembunyi. Rabbi arif, ya Allah, iya saya tahu, saya mengakui ya Allah. Sampai semua dosanya Allah tegaskan satu-satu daripada dosanya. Maka Allah berfirman, fa ini qad sattartu 'alaika fid dunya wa naghfiru 'alakal yaum. Saya sudah tutupi kamu atas dosamu ini yang itu tadi semua di dunia, maka hari ini saya ampuni untuk kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Fa itu sayfatu hasanatih. Yang mudah-mudahan kita dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Maka diberikan lembaran kebagusannya dengan tangan kanannya. Itu orang mukmin. Ada orang kafir munafik, maka dihisab di hadapan makhluk semua. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah ini orang semua yang pernah dusta kepada saya. Nauzubillah min dzalik. Di hadapan makhluk. Orang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya, di ayat yang lain, hadis yang lain Ibnu Abi Hatim mengatakan wa intu ma fi anfusikum. Saya pernah bertanya pada Aisyah, satu tabi'in mengatakan tentang ayat ini wa intu ma fi anfusikum. Faqalat masalah ahadum untuk satu rasul mana? Enggak ada satu orang pun yang tanya kepada saya tentang ayat ini semenjak saya tanya ayat ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pernah bersabda, hadi mubayatullah lil abdi al abda. Ayat ini itu bimafian tubuh yasubillah, ini mubayah, bayatnya Allah kepada hamba. Wa ma yusibunal humma wa naqba wal badha yadhu fi yadikum fa yafsi ulaha thumma yajida fi dhibni hatta namu min la min dhunub ka yaqul yutibr al ahmar min al kir. Ini ibaratnya orang, ini bayat Allah kepada hamba, tidaklah menimpa hamba tadi daripada humma, demam, ya, nakbah, musibah, bid'ah, barang dagangannya yang hilang dan sebagainya, kecuali itu semua kafarah bagi orang mukmin tadi, sehingga nanti dia akan keluar seperti emas yang sudah dibakar, sudah dimurnikan, seperti emas yang sudah dimurnikan. Ya. Kemudian adapun tentang dua ayat ini, amanah Rasul itu banyak keutamaan tentang amanah Rasul ma'unzila ilmi rabbi wal mu'minun. Belum mancing ya, belum? Mancing. Apa? Ada yang belum, ada yang tidak. Belum. Mengqara bilaten. Siapa membaca dua ayat akhir Baqarah tadi, amanah Rasul sampai dikatakan fi lailatin, dalam satu malam, kafatahu, maka dua ayat itu mencukupinya. Seperti riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dikatakan dalam riwayat yang lain, man qara'ata maka surat Baqarah fi lailatin kafatahu. Dan Abdullah bin Mas'ud di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juga diriwayatkan demikian. Saya membaca dua ayat di akhir surat Baqarah, amanah Rasul sampai habis, wa surah qaumil kafirin, dalam satu malam, maka dua ayat itu mencukupinya. Kata Imam Nawawi dan para ulama yang lain menjelaskan maksudnya mencukupi dia dari bangun malam. Kalau dia lewat, atau sebagian mengatakan mencukupi maknanya Allah jaga dia sepanjang malam itu. Maka dikatakan di riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hanbal, dalam musnadnya dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, "Util khawatim surah Baqarah, ikan satal ash'am tahunna Nabiun qabli." Saya diberi oleh Allah dua khawatim surat, penutup surat Baqarah dari bawah perbendaharaan arsy yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum saya. Juga dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam musannafnya diriwayatkan dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas al-Usriya ketika diisrakan Rasulullah SAW sampai di langit ke-6,
Ya. Maka disitulah terhenti. Kemudian di situ dikatakan Rasul diberikan ketika Isra Mi'raj itu 3 perkara. Diberikan sholat 5 waktu. Ya. Diberikan, yang juga di Sahih Muslim, ada di Sahih Muslim. Diberikan sholat 5 waktu, diberikan khawatim surat Baqarah, penutup surat Baqarah. Diberikan juga berupa apa? Pengampunan bagi selama orang itu tidak syirik kepada Allah SWT. Maka 3 macam itu yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada Rasul SAW. Di antaranya amanah Rasul ini diberikan ketika Isra Mi'raj. Juga Ibnu Mardaweh meriwayatkan ayat yang mirip dengan itu. Fudilna ala nas bitalat. Kita diutamakan di antara manusia semua dengan 3 perkara. Utitu haulail ayat. Saya diberi ayat-ayat itu di akhir surat Baqarah. Min akhir surat Baqarah min baiti kanzin ta'tal arsh. Dari satu rumah atau ruangan perbendaharaan di bawah arsy. Lam yu'ta'adun qabli wa la yu'ta'adun ba'di. Tidak diberi seorang pun yang sebelum saya atau orang setelah saya. Maka dikatakan dari Sayyidina Ali, la aro ahadan akila al-Islam yanam hatta yaqra khatim surah Baqarah. Cuma kalau menurut Sayyidina Ali riwayatnya itu dari lillahi mafis samawati wa mafil ard. Kalau riwayat yang umum yang lain itu 2 ayat itu amanah Rasul sampai wasolakum kafir. Kata Sayyidina Ali, saya tidak melihat orang berakal dalam Islam dia tidur sampai dia membaca penutup surat Baqarah, sebab fa inna kanzun utiyahu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia merupakan perbendaharaan yang Allah beri kepada nabi kalian sallallahu dari bawah arsy. Dan menurut yang lain, tidur sebelum membaca ayat kursi dan penutup surat Baqarah, karena semuanya itu merupakan kanzun, perbendaharaan dari bawah arsy. Kemudian sedangkan di riwayat yang lain, utitu fatihatul kitab khatim surah Baqarah min tahtil arsy wa mufassal nafilah. Saya diberi Fatihah dan penutup surat Baqarah dari bawah arsy. Ya, ayat kursi, Fatihah, penutup surat Baqarah itu diturunkan daripada bawah arsy. Sedangkan mufassal, surah-surah pendek di akhir Al-Quran, itu nafilah, itu tambahan pemberian bagi saya, kata Rasulullah. Tinggal sedikit penutupnya itu. Walaupun tadi sudah singgung ayat 2 ayat itu tadi. Nanti kita bahas lagi tinggal sedikit. Setelah itu baru ke Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.